Kalau ini berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Kategori orang miskin, kategori orang fakir di zaman sekarang itu seperti apa? Nganda nih kan? Semangken seakan-akan ada orang fakir nih kan? Karena begini, sebelum kita bahas orang fakir dan orang miskin, kita bahas masalah puasa orang yang menyusui dan puasanya orang hamil. Karena apa? Orang yang menyusui, orang hamil itu boleh tidak berpuasa. Mon beneran yang laki tak berpuasa di bulan Ramadan berarti hamil. Neka berarti ngandung neka. Neka orang hamil itu boleh tidak berpuasa apabila yaitu khawatir kepada dirinya sendiri. Begini Ki, orang yang menyusui dan orang hamil itu beda. Yang pertama, orang hamil itu hanya bahaya kepada dirinya sendiri. Imon orang menyusui itu bahaya dua. Yang pertama bahaya kepada dirinya sendiri, yang kedua bahaya kepada anak yang disusui. Paham? Dan yang pertama, orang hamil boleh tidak berpuasa apabila berbahaya kepada dirinya sendiri. Khawatir berbahaya. Mon jelas berbahaya, haram berpuasanya. Wajib tidak berpuasa kalau sudah jelas berbahaya. Yang pertama. Yang kedua, orang menyusui boleh tidak berpuasa apabila khawatir bahaya kepada dirinya sendiri dan khawatir kepada anaknya, maka boleh tidak berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Oke. Nah, sebenarnya ini Kak, perlu diketahui juga ketika kita menyusui, kalau kita khawatir bahaya kepada diri kita sendiri, bukan anak, bukan kepada anak, khawatir kepada dirinya sendiri, maka wajib mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah. Fidyah itu tebusan, sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila khawatir bahaya kepada anaknya tok yang disusui sesama, maka wajib qadha dan membayar fidyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila khawatir kepada anak dan dirinya sendiri, maka wajib qadha saja. Fidyah tidak usah. Kalau khawatir kepada kedua-duanya, keaben tibi khawatir, keanan juga yang disusui juga khawatir, maka hanya wajib qadha. Fidyah tidak usah. Nah, apa sih bahaya kebapaan nih Kak? Udah. Pola bapan sih ngandung. Saya menyusui pola bapan. Oh, takut senyosok. Kirain boleh mun bapak nyosok nih Kak. Itu bahas masalah qadha dan fidyahnya. Ini bagi orang yang menyusui. Karena pertanyaannya orang yang menyusui, bila khawatir kepada dirinya sendiri saja satu orang, maka wajib qadha dan fidyah. Bila khawatir kepada anaknya saja satu, maka wajib qadha dan fidyah. Bila khawatir kepada kedua-duanya, dirinya dan anaknya, maka wajib qadha saja. Fidyah tidak usah. Nah, pon. Terus kan bayar fidyah, tebusan. Bagi kesairah. Nah, fidyah tadi itu diberikan kepada fakir miskin. Beda lagi, bukan fakir miskin kesitung orang benih. Fakir miskin. King kadang bi orang kalah bang fakir miskin. Nah, ini kedua orang nih Kak, bade fakir, bade miskin. Bade fakir miskin benih. Itu ada dua orang. Nah, yang dimaksud kategori fakir ini ada 3 pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i, madhab kita,
yang mayoritas di Indonesia menggunakan madhab Imam Syafi'i, fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, tadi harta sekali, tak punya pekerjaan, atau punya harta keduan obeng tapi tak cukup. Bejen seareh abi sekat, dia punya uang neng 20.000 tak keduan laku. Nah itu termasuk fakir nih kak. Tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, atau punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu menurut Imam Hanafi. Jadi saya tidak bahas lintas khilaf ulama, enggak. Saya hanya bahas menurut Imam Syafi'i saja, karena di Indonesia itu mayoritas menggunakan Imam Syafi'i. Kalau nanti lintas khilaf ulama, kalau pindah dari madhab itu nanti aturannya beda lagi. Dan ya Bon, itu yang pertama. Yang kedua, miskin. Miskin itu hanya beda sedikit. Miskin itu punya pekerjaan, keduan laku tapi tak cukup. Dan itu miskin namanya. Seareh alako oleh 20.000, sedangkan anak andi lema seumpama kan tak kercukup nih kan. Itu dikategorikan miskin. Keduan lako tapi banget tak cukup. Artinya pengirit beras seumpama kan 10.000, tempe 10.000. Ada maku beras kan kalah kan sekone, tempe nek kerak nek kene mare cukup seare. Nah, itu miskin namanya. Karena punya pekerjaan tapi tidak cukup. Nah, itu nih miskin. Dan nikah. Paham nggih? Itu kategori fakir dan kategori miskin. Untuk fidyah tebusannya itu satu puasa wajib dikodok, terus di fidyah tebusan satu puasa itu adalah satu sok, satu mud. Mana yang satu mud itu sama dengan kurang lebih sampai sekilo, 0,9 kilo beras. Menurut Imam Syafi'i tidak sah kalau disajikan dalam masakan, tidak sah. Itu tidak sah. Parengin obeng seumpama, tidak sah. Ini menurut Imam Syafi'i harus dalam mentah. Jadi satu puasa itu satu mud. Kalau menurut Imam Hanafi beda lagi, boleh pemasak. Artinya masakin kelunasen sebungkus bagi ke fakir miskin. Tapi sehari kau tuduh kali. Pagi bi malam. Itu fidyah tebusannya. Makanya degi. Nah, nikah perlu diketahui juga, karena ini menjelang bulan Ramadan, orang laki yang kedua otang pasah bulan kemarin tulis serain. Laki ataupun bine. Kenapa? Karena orang yang punya hutang puasa kemarin kilo serain, ternyata depa kepasaan boleh. Itu yang pertama wajib qadha, yang kedua wajib bayar tebusan. Dan ya kaki, maka tulis serain semakin sekeduan otang bulan Ramadan kemarin.